Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Berikut ini adalah kisi-kisi soal pedagogik terbaru beserta dengan contoh soalnya untuk pretest PPG guru madrasah. Yang pertama yaitu soal mengenai karakteristik guru dan siswa abad 21. Yang kedua, peran teknologi dan media dalam pembelajaran. Yang ketiga, soal tentang merancang dan menilai pembelajaran abad 21. Yang keempat, soal mengenai 4 kompetensi guru. Yang kelima, strategi peningkatan profesionalisme berkelanjutan. Yang keenam, teori behavioristik dan juga penerapannya dalam pembelajaran. Yang ketujuh, teori kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang kedelapan, soal terkait teori konstruktivistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang kesembilan, teori humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang kesepuluh, karakteristik umum peserta didik. 11, kemampuan awal peserta didik. 12, gaya belajar peserta didik. 13, pengembangan bahan ajar. 14, perencanaan pembelajaran. 15, pengukuran penilaian tes dan evaluasi. 16, penilaian otentik. Dan 17, menelaah tes hasil belajar siswa. Dan berikut contoh soal nomor 1. Ilustrasi dari pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad 21 ditandai dengan A. Interpersonal skill siswa yang mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. B. Hasil belajar siswa yang mulai meningkat setelah menggunakan media dan teknologi digital. C. Keterampilan motorik siswa yang mulai terlihat dalam kegiatan pembelajaran. D. Semakin merosotnya nilai-nilai karakter siswa. E. Peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal nomor 2, guru secara terus-menerus meningkatkan praktek profesional mereka, memodelkan pembelajaran seumur hidup, dan memamerkan para pimpinan dalam komunitas sekolah dan profesional mereka dengan mempromosikan dan mendemonstrasikan penggunaan alat-alat digital dan sumber daya dengan cara A. Terlibat dalam pertumbuhan profesional dan kepemimpinan. B. Mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab. C. Model kerja dan belajar digital age. D. Interaktif dan komunikatif. E. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. Dan jawaban yang paling tepat sesuai dengan pertanyaan di atas adalah yang B. Soal nomor 3, rancangan pembelajaran di abad ke-21 diharapkan dapat disusun oleh guru dengan tujuan untuk A. Mencapai hasil pembelajaran yang optimal. B. Mengembangkan kreativitas dan inovatif siswa. C. Menambah pengalaman dan pengetahuan guru. D. Optimalisasi media berbasis online. D. Mengembangkan potensi siswa melalui pemanfaatan teknologi berbasis komputer dan media online. Dan jawaban yang paling tepat tentunya yaitu yang E. Soal nomor 4, sikap dan praktek pengelolaan pembelajaran abad 21 bagi seorang guru yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran serta A. Menerapkan informasi delivery dalam pembelajaran. B. Berpikir faktual dan reaktif atas informasi yang ada. C. Penguatan tugas utama guru sebagai perancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. D. Menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. E. Menggunakan single media dalam pembelajaran. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang C. Soal nomor 5, penelitian tindakan kelas atau PTK bisa merupakan bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan melibatkan keputusan pedagogis tercermin dalam kegiatan
A. Memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas, yaitu masalah yang dirasakan. B. Meningkatkan mutu pembelajaran dan mempertinggi mutu sekolah. C. Meningkatkan profesionalisme guru. D. Melakukan tindakan yang diyakini lebih baik. E. Memecahkan masalah nyata di kelas. Jika berdasarkan pada soal yaitu keputusan pedagogis, maka yang paling benar adalah yang A. Memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas, khususnya masalah yang dirasakan di dalam kelas. Mari kita lanjut ke soal nomor 6. Terdapat ungkapan bahwa buku bisa digantikan dengan teknologi, tetapi peran guru tidak bisa digantikan, bahkan harus diperkuat pada era sekarang, abad 21. Guru harus mampu memanfaatkan A. Media bergantung pada kebijakan lembaga sekolah dalam perannya sebagai komponen dalam pembelajaran. B. Teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif. C. Media sangat bergantung pada kemampuan dan motivasi guru-guru. D. Media tidak bersifat menentukan terhadap perilaku guru dan siswa karena menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam menerima pesan media. E. Media terus berkembang sebagai institusi otonom dan mengancam keberadaan dan peran guru dalam proses pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif. Soal nomor 7. Generasi milenium memiliki literasi digital dan kesempatan akses informasi cenderung lebih baik. Sikap Anda sebagai guru sebaiknya A. Melakukan kontrol ketat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. B. Membatasi peserta didik dalam aksesibilitas informasi. C. Menginformasikan kepada peserta didik bahwa teknologi merusak generasi. D. Mengambil peran baru untuk membantu peserta didik berpikir kritis dan selektif. E. Melarang peserta didik mengakses internet karena berpotensi negatif. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu membatasi peserta didik dalam aksesibilitas informasi. Jadi peserta didik dibatasi dalam mengakses sesuatu di internet. Soal nomor 8. Salah satu ciri dari konstruktivistik adalah A. Mengutamakan perkembangan aktual daripada perkembangan potensialnya. B. Strategi meningkatkan kemampuan intermentalnya daripada intermentalnya. C. Proses belajar merupakan proses memindahkan ilmu pengetahuan. D. Mengintegrasikan pengetahuan deklaratif dengan pengetahuan prosedural untuk memecahkan masalah. E. Proses belajar merupakan kegiatan individu untuk membangun dirinya sendiri. Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang D, yaitu mengintegrasikan pengetahuan deklaratif dengan pengetahuan prosedural untuk memecahkan permasalahan. Soal nomor 9. Pendekatan konstruktivistik dicoba gunakan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Karena pendekatan ini A. Menuntut keterlibatan aktif siswa. B. Menempatkan siswa sebagai aktor dalam belajar. C. Menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar. D. Membentuk perilaku yang sama antar siswa. E. Mengharuskan siswa selalu memperhatikan petunjuk. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu menempatkan siswa sebagai aktor atau pemeran utama dalam kegiatan pembelajaran. Soal nomor 10. Bu Ani mengajar di siang hari untuk mata pelajaran yang memerlukan konsentrasi belajar tinggi. Bagaimana seharusnya Bu Ani melaksanakan pembelajaran pada siang hari ketika siswa sudah mulai lelah dan mengantuk? Sebaiknya Bu Ani menerapkan strategi pembelajaran yang A. Memaksa siswa untuk memusatkan perhatiannya.
B. Melibatkan kemampuan intelektual dan emosional siswa. C. Dapat melibatkan kegiatan fisik siswa. D. Pembelajaran dilaksanakan di luar kelas. E. Pembelajaran atraktif dan juga menyenangkan bagi siswa. Dan jawaban yang paling tepat sudah pasti adalah yang E. Pembelajaran atraktif dan juga menyenangkan bagi siswa karena di jam terakhir. Nomor 11, ciri utama dari teori belajar kognitif adalah A. Belajar dapat dilihat dari tingkah laku yang tampak. B. Penekanan belajar adalah pada hasil belajarnya. C. Mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. D. Belajar adalah pelibatan hubungan stimulus dan respon. E. Belajar menciptakan pemahaman yang sama antara guru dan siswa. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 adalah yang E. Soal nomor 12, model pembelajaran Project Based Cooperative Learning merupakan model pembelajaran yang dipandang menarik karena memiliki format instruksional yang inovatif di mana peserta didik dapat memilih berbagai aspek tugas. Model Project Based Cooperative Learning merupakan model gabungan yang dilaksanakan melalui pengembangan penerapan A. Kelompok, B. Kooperatif, C. Project, D. Masalah, atau KE. Penugasan. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu proyek atau project. Lanjut soal nomor 13. Bahan ajar non cetak atau digital merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dalam mendorong berbagai lembaga pendidikan kita untuk memanfaatkan bahan ajar non cetak yang menarik. Bahan ajar non cetak atau digital berikut ini yang 100% dikembangkan menggunakan komputer adalah A. Multimedia pembelajaran interaktif, B. Program simulasi, C. Video pembelajaran, D. Audio pembelajaran, atau KE. Program radio edukasi. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 adalah yang C. Video pembelajaran. Soal nomor 14, penilaian otentik memiliki kelebihan dan kelemahan dibandingkan dengan penilaian tradisional. Salah satu kelebihan penilaian otentik adalah A. Mudah dan praktis untuk diterapkan di kelas yang banyak jumlah peserta didiknya. B. Memudahkan pendidik untuk memberikan penilaian yang konsisten. C. Mudah dikoordinasikan dengan standar pendidikan. D. Membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dalam proses koordinasi. E. Meningkatkan kreativitas dan kerja yang bersifat kolaboratif. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu meningkatkan kreativitas dan kerja yang bersifat kolaboratif. Karena penilaian otentik itu terdiri dari penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan juga penilaian keterampilan. Itulah dia beberapa contoh soal pedagogik terbaru sesuai dengan kisi-kisi. Apabila Anda membutuhkan soal yang lebih banyak, saya telah siap menyediakan soal dengan jawaban sesuai dengan kisi-kisi terbaru ini. Silakan hubungi nomor WA yang tertera. Saya ucapkan terima kasih, semoga lulus. Sampai jumpa.